Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali kita akan mengaji kitab Melayu lah. Seperti yang kemarin kita baca kitab Al-Bahjatul Mardiyah fil Akhlaqid Diniyah yang disusun oleh Haji Muhammad Sarni bin Haji Jarmani bin Haji Muhammad Siddiq Al-Alabi atau orang Alabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi aslafi fid dharain amin. Nah, kita lanjutkan membaca yang semalam. Masih muqaddimah lah. Setelah kita beriman dan mengakui ketuhanan Allah, wajiblah kita menyembah dan memperhambakan diri kepada Allah, kepadanya, dikerjakan dengan beradab dan tata tertib yang sebaik-baiknya. Dan tiap-tiap kita tidak dapat berlepas dan berjauh diri dari masyarakat dan orang banyak. Dan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah menghendaki pula dengan orang banyak. Oke. Apa tadi? Ketika menyembah Allah itu maksudnya kita harus memakai adab, pakai adab. Nah, ini yang disebut dengan akhlak. Di luar itu selain hubungan dengan Allah, tentu saja kita juga berhubungan dengan manusia, dengan orang banyak. Nah, di dalam berhubungan dengan orang banyak pun sama seperti halnya kepada Allah, kita juga harus berakhlak atau beradab. Seperti sembahyang berjamaah misalnya, atau pelaksanaan jenazah. Pelaksanaan jenazah maksudnya dari apa? Dari memandikan sampai menyalatkannya sampai menguburkannya maksudnya lah. Membayarkan zakat ya, dan sebagainya. Nah, ini yang terkait dengan orang banyak tadi di dalam ibadah. Dalam kita bergaul dan berkumpul itu wajiblah kita menuruti peraturan dan tata tertib yang baik yang akan disebutkan setengahnya dalam risalah ini. Seperti berhubungan baik terhadap jiran, tetangga, keluarga, adab bergaul, bakti kepada ibu bapak dan lain-lainnya. Maka siapa ingin mendapat keselamatan dan keberuntungan dalam dunia dan akhirat, kerjakanlah takwa kepada Allah dengan sempurna. Tunaikan hak-hak manusia, berbaktilah kepada ibu bapak, baikilah jiran, berbuat baik kepada jiran, kepada tetangga maksudnya, dan kerabat dan orang dekat. Jadi di dalam perkara ibadah, baik itu yang berhubungan dengan Allah maupun yang terkait dengan orang manusia, hendaknya kita memakai adab. Maka sebagai penutup dari mukaddimah ini, saya harapkan kepada para guru-guru agama di kampung supaya risalah ini dapat dipergunakan dan dibacakan kepada pelajar-pelajar muda dan tiap-tiap orang mubtadi, orang-orang yang pemula di dalam belajar agama maksudnya. Semoga bermanfaatlah bagi kita bersama. Amin. Jadi ini mukaddimah, hanya mukaddimah daripada kitab Al-Bahjatul Mardiyah. Kita masuk ke pembahasan ke hal yang pertama dulu lah. Hal yang pertama yaitu taqwallah, bertakwa kepada Allah. Apa itu taqwallah? Penulis atau penyusun kitab ini menjelaskan hiya imtithalu awamirillahi azza wa jalla
wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyatan. Artinya takwa kepada Allah itu ialah menjunjung segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya lahir dan batin, secara nampak maupun secara sembunyi-sembunyi. Perintah Allah itu dua bagian. Nah, yang dimaksud dengan perintah Allah, yang menjalankan perintah Allah itu ada dua bagian. Yang pertama perintah lahir atau perintah yang zahir, yang nyata, yang tampak, yaitu tiap-tiap perintah yang dikerjakan dengan anggota lahir, meskipun diisi pula dengan batin, seperti sembahyang, puasa, zakat dan lain-lainnya, dikatakan ibadah lahir atau zahir. Jadi ibadah-ibadah yang dikerjakan dengan anggota badan, yang nampak oleh orang lain, itu disebut dengan perintah lahir atau perintah zahir. Terus yang kedua perintah batin. Apa itu perintah batin? Yaitu tiap-tiap perintah yang dikerjakan oleh hati dan dapat tampak pada anggota zahir. Sekali lagi diulangilah, perintah batin ialah tiap-tiap perintah yang dikerjakan oleh hati dan dapat tampak. Jadi dikerjakan dengan hati namun bisa juga tampak atau kelihatan pada anggota zahirnya. Maksudnya ini memberi pekerjaan hati tapi dapat kemudian kelihatan melalui perilakunya, seperti sabar, syukur, qanaah atau puas diri dan lain-lainnya, dinamakan ibadah batin. Sampai situ dulu, karena esok kita lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.